Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa pada saat ini kita sudah memasuki di fase kedua di 10 pertengahan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, fase pertama 10 awal Ramadan sudah kita lalui, sudah kita lewati, yang mana hari-hari di awal bulan suci Ramadan baginda Rasul menyebutnya Yaumul Marhamah, hari-hari yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga kita bisa merasakan kemarin di 10 awal Ramadan saat kita berada di masjid, di musholah, terlihat begitu membeludaknya para jamaah. Tidak terasa hari ini kita masuki di fase yang kedua di 10 pertengahan bulan suci Ramadan yang baginda Rasul menyebutnya Yaumul Maghfirah, yang hari-harinya penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ketika kita masuki di fase yang kedua sangat tepat ketika kita mencoba untuk mengevaluasi ibadah saum kita. Sudah sejauh mana kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran sesuai dengan esensi daripada ibadah saum. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, esensi dalam ibadah saum tiada lain la'allakum tattaqun, untuk membentuk sebuah jiwa manusia yang memiliki sebuah karakter ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah saum yang kita lakukan ketika kita betul-betul menghayatinya sekaligus mengambil hikmah di balik ibadah saum yang kita rasakan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, maka akan lahir di dalam pribadi kita beberapa sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang sedang berpuasa adalah orang yang telah menunjukkan keimanannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah. Kenapa? Karena ketika di awal Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah saum jelas bagi mereka orang-orang yang beriman. Sehingga safaan Allah, seruan Allah begitu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ketika Allah menyapa kita di awal Ramadan dan kita sebagai hamba yang beriman betul-betul mematuhinya dengan baik, walaupun harus menahan haus, menahan lapar, menahan bersenang-senang dengan istri kita, mungkin berarti saat kita berpuasa kita sudah menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saat kita menjalankan ibadah saum, maka jelas akan lahir dengan sendirinya sebuah sifat mulia yang merupakan bagian daripada sifat orang yang bertakwa, yaitu adalah sifat kejujuran. Bagaimana tidak? Saat kita sedang berpuasa, fa insyaallah kejujuran akan ada dalam kehidupan kita. Kita contohkan, lapar, haus, kita pulang ke rumah. Di rumah tidak ada istri mungkin, atau seorang istri tidak ada suami, atau mungkin anak, hanya kita sendiri. Saat kita buka lemari es, Masya Allah, berbagai macam minuman ada. Mungkin sisa-sisa makanan bekas sahur ada. Tapi karena kita sedang berpuasa, kita jujur walaupun tidak ada yang melihatnya
dalam artian makhluk, karena ia sadar ada yang melihat setiap saat gerak-gerik kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa manakala diambil hikmah dengan sebaik-baiknya akan lahir sifat kejujuran. Saat kita berpuasa juga akan terlihat sifat ketakwaan kita berupa kesabaran. Bagaimana tidak jamaah rahimakumullah, sebelum Ramadan tiba kita terbiasa di waktu pagi dengan sarapan, dengan minum kopinya, minum teh manisnya. Kemudian di waktu siangnya kita makan siang, mungkin minum esnya atau minuman-minuman yang lainnya. Sorenya kita makan cemilannya dan sebagainya. Akan tetapi di saat kita berpuasa, kita sabar untuk tidak makan, untuk tidak minum, walaupun hausnya minta ampun. Kita sabar menunggu saat tibanya berbuka puasa. Subhanallah, jika kesabaran yang kita rasakan saat berpuasa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, fa insyaallah indah hidup kita, tenang hidup kita, bahagia hidup kita. Pantas kalau baginda Rasul selalu mengingatkan kepada kita, asyukru wasyubru miftahul falah. Syukur dan sabar adalah kunci untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, bahkan kemenangan di dunia dan kelak di yaumil qiyamah. Kemudian yang berikutnya jamaah rahimakumullah, saat kita menjalankan ibadah saum, maka akan lahir sifat-sifat takwa dalam diri kita. Dari sekian banyak sifat takwa, itu adalah sifat qanaah, menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita terima, kita syukuri tanpa risau dengan sesuatu yang Allah belum berikan kepada kita. Bagaimana kita? Bagaimana tidak adanya sifat qanaah saat kita berpuasa? Kita coba. Saat kita di siang hari bahkan menjelang berbuka puasa, kita sudah punya gambaran, punya bayangan. Akan buka dengan ini. Menyiapkan mungkin minumannya dari mulai es campurnya, es kelapa mudanya barangkali, atau mungkin campo lainnya. Belum lagi dari beraneka ragam menu kolaknya, gorengannya, atau mungkin sambal asemnya, dan lain-lainnya. Hampir diweja makan penuh. Apa yang terjadi? Qanaah di situ akan terlihat. Yang pada awalnya kita membayangkan akan habis sekian gelas air es, sekian mangkuk barangkali es campur, kolaknya. Ketika tiba berbuka puasa, mendengar kumandang suara adzan, kita membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizki abtatu bi rahmatika arhamin. Ambil satu butir kurma jika betul memang ada. Saat kita kurma dimakan, kemudian ditambah dengan satu gelas teh manis barangkali, jujur. Kalau kita berkata suara hati kita, subhanallah, kita sudah enak, kita sudah kenyang, kita sudah cukup. Andaikan qanaah saat kita berbuka puasa dijalankan, diaplikasikan dalam kehidupan kita, indah. Coba kita saat kita berbuka puasa, andaikan satu butir kurma, kemudian satu gelas teh manis, atau mungkin ditambah dengan setengah mangkok kolak sudah rasa, sudah kita berhenti dulu. Kenapa? Karena ada kewajiban yang sama-sama perintah, yang sama-sama hukumnya adalah wajib, itu adalah menjalankan ibadah sholat maghrib. Fa insyaallah ketika qanaah dijaga, kita sholat maghrib akan tenang, akan khusyuk. Kenapa? Karena perutnya tidak kekenyangan. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah ketika sifat qanaah kita hilang saat berbuka puasa? Semua menu yang ada di atas meja makan, dari mulai minumannya, berbagai macam kolak, gorengannya, kita masukin semua karena merasa itu punya kita, sudah dibeli oleh kita. Apa yang terjadi? Selesai kita berbuka, perut akan merasa tidak enak. Kebelakaran dalam bahasa kita sehari-hari itu. Dalam kekenyangan. Sehingga untuk sholat itu sulit. Bagaimana kita akan bisa merasakan syahdunya, khusyuknya sholat maghrib ketika perut kita kekenyangan? Maka
akan mengurangi makna daripada sholat maghrib kita. Sungguh disayangkan. Demikian bulan kehidupan kita. Ketika kita serakah apa yang telah Allah berikan, yang sudah jelas di depan mata, kita tidak mensyukurinya. Malah kita membayangkan, kita risau dengan sesuatu yang belum Allah berikan kepada kita. Jangan harap ia akan bahagia. Kapan dia merasakan hidup senang dalam hidupnya? Kalau ia tidak pernah bersyukur, kalau ia tidak pernah qanaah. Kemudian yang berikutnya, saat kita menjalankan ibadah saum, akan lahir dengan sendirinya sifat kasih sayang, berbagi dengan sesama. Bagaimana tidak? Saat kita berpuasa, siapapun orangnya, walaupun ia masih muda, Pak, insya Allah akan merasakan setidaknya rasa haus, rasa lapar. Ketika rasa haus, rasa lapar ada dalam kehidupan kita, kemudian kita akan berbisik hati nurani kita. Mungkin nasib mereka yang di bawah kita ekonominya, hausnya, laparnya, tidak hanya sekedar di bulan suci Ramadan. Bisa jadi mereka haus dan laparnya betul-betul setiap saat. Oleh karena itu, maka sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan kita untuk banyak bersedekah. Kenapa? Karena sebagai implementasi daripada rasa haus lapar saat kita berpuasa. Makanya di akhir Ramadan kita diperintahkan untuk melakukan zakat fitrah sebagai simbol jawaban saat kita berpuasa. Rasa haus dan lapar yakin akan mereka rasakan setiap saat, tidak hanya sekedar di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, hadirin ya, Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya saat kita berpuasa berarti jelas kita telah menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan usia panjang, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, diberikan kesehatan, kemudian kita mematuhinya apa yang Allah perintahkan, maka kita berpuasa berarti jelas kita akan termasuk orang-orang yang sedang belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan sebuah salam dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan, beruntung dan salam bagi umatku yang betul-betul bisa memanfaatkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan sebaik mungkin. Sebaliknya, baginda Rasul akan mengatakan, celaka bagi umatku yang melewatkan, yang menyia-nyiakan indahnya di bulan suci Ramadan. Semoga istiqomahan ibadah puasa kita, ibadah sunnah tarawih kita, mungkin tadarus, dan ibadah lainnya Allah sampaikan di penghujung Ramadan, dan kita semuanya bisa mendapatkan nilai serta manfaat dan hikmah di bulan yang mulia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah